Bagian 1. Langit mulai gelap. Sebuah mobil melaju kencang di jalan kerikil yang membelah kebun teh yang berkilau mempesona di tempat cahaya matahari senja. Laki-laki yang mengemudi mobil tersebut sesekali memandang ke belakang. Di kursi penumpang, sesosok tubuh kecil meringkuk tanpa suara. Getaran mobil yang begitu kuat membuat sosok itu terbanting ke sana kemari. Tak ada reaksi. Mobil terus melaju tanpa mengurangi kecepatannya. Tak lama kemudian berbelok tajam memasuki jalan tanah yang menuju sudut kebun teh yang berbatasan langsung dengan sebuah jurang besar. Di seberang sana, gunung menjulang tinggi. Dari kejauhan samar terlihat kepulan asapnya. Mobil berhenti beberapa meter dari bibir jurang. Lelaki parubaya itu keluar dan bergegas membuka pintu. Menatap sejenak sosok anak lelaki yang tergeletak di sana. Lelaki itu menatap langit, matanya berkaca-kaca. "Aku tidak tega, Tuhan. Ampunkan aku." Perlahan-lahan dikeluarkan tubuh kecil itu dari mobil. Anak itu kira-kira 7-8 tahun. Wajahnya yang pucat terlihat sangat tampan, tetapi dari sela hidung dan bibirnya darah terus mengalir. Lelaki itu menatap jurang dalam di depannya, lalu memandang pula sosok tak bergerak di pangkuannya. Ada keraguan di matanya, tapi tangannya tetap diayunkan. Saat itu dari dalam jurang terdengar lolongan panjang. Entah suara apa. Bulu kuduk lelaki itu berdiri, tangannya terhenti. Setelah terdiam sesaat, pelan-pelan tubuh anak lelaki itu dibaringkan di tepi jurang. "Apapun yang terjadi padamu setelah ini tergantung nasibmu. Sebagai manusia, aku tak bisa membunuh anak-anak. Salahkan saja keluargamu yang tak berperi kemanusiaan." Tanpa menunggu lama, lelaki itu langsung pergi. Dengan cepat, hatinya sakit, nuraninya terluka. Ketika keluar dari perkebunan, ponselnya berbunyi. Dengan gemetar, laki itu mengangkat telepon. "Apakah sudah selesai?" "Sudah, Pak. Aku baru saja membereskannya. Tempatnya sangat mengerikan. Jurang itu sangat dalam," jawab laki parubaya itu dengan gemetar. "Di mana posisinya?" "Jurang terdalam sebelah timur, Pak." "Baiklah, Genta. Kau segera tenang. Kau akan segera bertemu dengan keluargamu," ucap suara berat dengan dingin. Lagi parubaya itu merasakan sesuatu yang tidak enak. Dia bertanya, "Apa maksudnya, Bos?" "Hehehehe, tidak apa-apa. Sudah berapa lama kalian tidak berkumpul? Sejak kau kembali dari Singapura, kalian sekeluarga bahkan belum pernah bertemu. Istrimu sibuk bekerja di rumahku. Malam ini, kalian akan berkumpul dengan anak istrimu. Ini bonus dariku," jawab lelaki itu. "Baiklah, Bos." Entah mengapa, bulu kuduk Genta berdiri mendengar suara dan tawa lelaki itu. Genta bekerja di sebuah keluarga kaya. Dia bertugas sebagai awak kapal keluarga Sultan Panji. 7 tahun pengaruh samudra, hampir tak pernah bertemu dengan keluarganya. 2 hari yang lalu, baru kembali dan hari ini sudah dapat tugas pula. Sultan Panji memiliki seorang anak laki-laki yang penyakitan. Selain sering sakit, anak itu juga bertingkah aneh. Alif memiliki kebiasaan memakan rumput. Hal ini sangat memalukan bagi keluarga yang terpandang bermartabat. Sejak usia 3 tahun, Alif tak diperbolehkan keluar dari kamarnya, sehingga banyak orang yang tak mengetahui fakta memalukan itu. Entah setan dari mana yang merasuki Panji. Pagi tadi, penyakit anak itu kambuh. Darah menyembur dari mulut dan hidung anak itu. Tubuhnya mengejang. Ini sudah terjadi dan biasanya akan pulih sendiri setelah dia siuman. Tapi Sultan Panji putus asa dan meminta Genta melenyapkan satu-satunya keturunannya itu. Genta sampai di gerbang komplek keluarga Sultan Panji, bangunan utama seperti istana legendaris dari kejayaan Kerajaan Adityawarman, Istana Pagaruyung. Tetapi istananya Sultan Panji beratus kali lipat megahnya dan mewahnya dengan konsep kuno yang tak bisa menyembunyikan budaya modernnya. "Kau sudah sampai. Masuklah. Orang rumah sudah memasak banyak. Setelah ini kau boleh pulang ke rumahmu," ucap Sultan Panji tersenyum. Genta menunjuk hormat, menyusun 10 jari di depan dada. "Sultan terlalu sungkan, terima kasih." Karena memang sudah lapar, begitu berhadapan dengan makanan, Genta tidak berbasa basi lagi. Sultan Panji membantunya mengambil sepotong daging rendang, tapi dia tidak ikut makan. "Bos, apakah bos tidak ikut makan?" Tapi kemudian dia tersadar, pantas majikannya makan bersamanya. "Baiklah, aku akan makan bersamamu."
Ini untuk terakhir kalinya, karena kau telah membantuku selama ini. Sultan Panji mengambil nasi dan sedikit sayuran. Sejak lama aku sudah tidak memakan daging seperti ini. Kau makanlah, jangan sungkan. Ginta merasa sedikit aneh. Setahunya Sultan Panji sangat menyukai rendang, tapi kenapa dengan hari ini dia juga tak berani bertanya. Saat itulah Genta merasa ada sesuatu yang aneh dengan rasa daging rendang itu, tapi tak tahu apanya. Yang aneh, dia juga tak berani bertanya, takut dianggap tak menghargai masakan dan kebaikan orang. Genta keluar dari komplek keluarga Panji. Kerinduan akan keluarga membuatnya bersemangat dan mempercepat laju kendaraannya. Hari sudah terlalu larut ketika dia memasuki jalan kecil menuju rumahnya. Namun suara tembakan yang tiba-tiba membuatnya cepat membanting setir. Dor! Sprak! Mobil Genta menghantam pembatas jalan, tapi dia tidak apa-apa. Dengan panik dia cepat melompat keluar begitu pintu terbuka. Dor! Prang! Genta berhasil selamat. Peluru menghancurkan kaca bagian depan mobilnya. Dengan cepat, Genta berlindung di balik batu besar di pinggir jalan. Dor, 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 dor. Rentekan suara tembakan menghantam batu menimbulkan percikan api. Keringat dingin membasahi tubuh Genta yang gemetaran di balik batu. Siapa? Pikirnya heran. Selama ini tak pernah dia bermasalah dengan siapapun. Tiba-tiba, sesosok tubuh menyeretnya sambil membekap mulutnya. Jangan bersuara, Genta. Ini aku, Surya. Genta merasa sedikit lega. Tubuhnya lemas ditarik Surya ke bagian samping batu. Surya menarik satu batu pipi di bawah batu besar. Sebuah lubang seperti sumur terbuka. Keduanya melompat masuk. Genta masih gemetar, pikirannya kosong. Dor! Suara tembakan masih menghantam batu besar di luar sana. Penutup lubang kembali bergerak tanpa meninggalkan bekas. Tertutup sempurna. Tiba-tiba bumi merasa bergetar. Suara ledakan besar terdengar di bagian atas ruang bawah tanah. Apa? Apa yang terjadi? Tak ada jawaban. Tiba-tiba sebuah cahaya muncul di sebelah kanan Genta. Surya menatapnya dengan tatapan iba. Di tangannya memegang sebuah lampu sorot, lalu menyalakan beberapa lilin. Surya, katakan padaku, apa ini? Dan ini tempat apa? Apa yang terjadi? Surya memeluknya erat. Duduklah. Aku akan menjelaskan pelan-pelan. Berjanjilah padaku kau akan tetap tegar dan kuat. Genta menatap sahabatnya itu dengan misterius. Mereka sudah lebih dari 5 tahun tak pernah bertemu. Walaupun sama-sama mengabdi kepada keluarga Panji, tapi tugas mereka berbeda. Surya adalah kepala pelayan keluarga Panji. Sebagai kepala pelayan, kekuasaan dan koneksi Surya cukup luas. Hanya saja dia seperti macam tua ompong yang tak punya kekuatan. Dia mengetahui banyak hal tentang keluarga Panji, tetapi tidak punya kekuasaan apa-apa. Siapa mereka? Tanya Genta setelah terdiam cukup lama. Orang-orang keluarga Sultan Panji, jawab Surya menunduk. Sedih, hatinya basah, matanya juga basah seketika. Mendengar hal ini dan melihat pula reaksi Surya, Genta sadar bahwa hal ini tidaklah sederhana. Setelah menenangkan diri, dia bertanya, Kenapa mereka mau membunuhku? Karena wasiat Sultan Muda. Dia menetapkan kamu sebagai salah satu ahli waris keluarga, jawab Surya pula. Kenapa? Apa hak aku? Sultan Muda mengetahui bahwa satu-satunya kemenakannya yang masih hidup adalah kamu. Cerita ini sangat panjang, tapi kalau kau ingin ibumu yang meninggal di Kabupaten Timur dan pesan terakhirnya kau akan mengerti. Kita sudah bersahabat dan dari kecil, satu kampung halaman. Siapa dan bagaimana ibumu tak ada yang tahu. Tapi tak ada yang tahu latar belakangnya, dari mana ibumu berasal. Tak ada yang tahu. Tapi apa daya, wajahmu, bentuk hidung dan bibirmu menyerupai persis ibumu. Ketika Sultan melihatmu, awalnya tak ada apa-apa, tak curiga sama sekali. Tapi setelah beberapa kali melihatmu, dia seperti melihat adiknya sendiri. Melihat adiknya muda kembali dengan berpakaian laki-laki. Hal ini menimbulkan kecurigaan Sultan Muda. Diam-diam dia mencari tahu latar belakangmu. Dan akhirnya Sultan Muda mengetahui bahwa kau adalah kemenakannya. Mendengar hal itu, Genta sangatlah cemas. Lalu dia berkata, Surya, kalau begitu istriku dan anakku dalam bahaya. Surya menatap sahabatnya itu dengan perasaan iba. Genta, kau harus kuat. Istrimu sudah dibunuh siang tadi. Tubuhnya dicincang. Dan apa? Tanya Genta dengan panik. Dagingnya dimasak dan
dan dimakan olehmu